Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama di Spung Channel. Cah Japung Jawa Lampung bocah kepo bawa cerewet tembem pesek seantero jagat dunia maya. Gimana kabar sahabat semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat yang paling penting, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kalian dilimpahi keberkahan. Aku sedang sariawan, guys. Dan kali ini mau ngebahas apa? September, PKI. Gorengan PKI laris manis di bulan September. Banyak orang berteriak-teriak sing teko mantan jenderal, mantan panglima, mantan opombo, mualaf lah sebagainya, podo bengak-bengok PKI. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang Pak Gatot Nurmantio yang sejak nggak menjabat itu ya sering banget ya ngajak nonton bareng G30 SPKI lah, sing mempermasalahkan G30 SPKI sudah tidak ditayangkan lagi lah, menyerukan untuk nonton bareng lah, pokoknya seputar isu PKI. Dan Pak Gatot juga tuh mengatakan, katanya dia itu sudah mendengus kebangkitan PKI itu sejak 2008. Nah, aneh ya. 2008 itu Pak Gatot masih jadi seorang panglima TNI bukan sih? Kenapa saat dia menjabat itu nggak diberangus? Eneng orang yang ketangkap orang-orang PKI tersebut. Pokoknya bangannya udah, mungkin kalian ya udah pada nonton videonya ya. Bahkan ada Bang Teddy itu menantang Pak Gatot secara terbuka untuk menyatakan bahwa Gus Dur itu adalah PKI, karena Pak Gatot itu pernah menyampaikan dalam perbincangan ataupun perdebatan itu menyampaikan masalah tersebut gitu ya. Terus disanggah sama lawan bicaranya itu, apakah Gus Dur yang seorang kiai, seorang ulama itu PKI gitu ya. Tapi Pak Gatot ya kayak gitu aja gitu ya. Jujur aku dulu waktu masih kecil ya, hampir setiap pemutaran film G30 SPKI itu aku nonton ya. Mbok adohe ning ngendi rek? Jaman sakmono ya rek, jerene erane Pak Soeharto itu jaman sing paling penak jere para kadrun lah ya. Jerene jaman sing paling gemah ripah loh jinawi. Aduh uduk deh. Pokoknya jaman sing makmur ngono ya. Nonton TV ning gone wong sing paling sugih sak desa, adohe mbok jarake pirang kilo ya, mangkate duwe sik dhewe, sore-sore wis budal men iso jagong ning ngarep dhewe. TV-ne cicah-cacan aki hitam putih, diseleh ning jendela, nontone saka latar, persis kaya nonton layar tancep ya. Nah, iku aku biyen ya seneng kon nonton film ngono kuwi, ngeri-ngeri sedap ngono to ya, para jenderal dipateni ya, dibunuh ngono ya. Tapi aku wis lali ceritane mbok kepiye. Elengku ya gor ngono-ngono kae sak cuplik. Mergo aku ya wis-wis terus kayaknya iki tontonan gak bermutu ngono ya. Itu ya dibikin seolah-olah seolah-olah begitu gitu ya kehidupan zaman G30 SPKI gitu. Wong aku ki arep ngomongne fakta nyatane apa ora, wong aku dhewe iki ya urung lahir ngono kan ya. G30 SPKI itu terjadi tahun 1965 ya, sedangkan film G30 SPKI itu dibikin tahun 1984. Aku ci umur 2 tahun. Nah ya, jadi aku sik bayek, sik balita lah maksudnya. Gitu kan, namanya film itu ada pemain, ya ada aktor, bintang filmnya, artis aktornya gitu ya. Terus ada produsernya, ada direkturnya, ada kameramennya, ada asistennya, ada touch up makeup dan sebagainya. Zaman sakmono ya.
Sing main kuwi ya sapa, sing nglakukan adegan kuwi ya sapa, jenengane wae film kan gitu kan ya, acting gitu ya. Jadi film itu mengisahkan tentang kekejaman zaman semono, 7 jenderal dibunuh kayak gitu kan ya. Di situ aktor utamanya itu memerankan Bapak Soeharto gitu ya, diperankan wong liya lah sing mirip-mirip, dicari kemiripan-kemiripan gitu ya. Ya jujur aku biyen iku ya nonton setiap pemutaran film kaya ngono. Ya sing tak bayangke ngerine rek. Zaman sakmono kae pembantaian dibunuh kayak ngono-ngono ya. Dan sekarang pemutaran film tersebut itu sudah lama tidak ditayangkan lagi karena ada yang beranggapan itu adalah ya drama lah ya, propaganda ngono lah ya. Ya nek dipikir-pikir sih yo enak bener gitu kan. Jenenge film kan digawe-gawe. Apalagi sang sutradara, sang penulis cerita, waduh, itu memerlukan waktu 2 tahun. 2 tahun untuk membuat film tersebut. Jadi kan ya dipikir iki apike kepiye, iki kudu kepiye kayak gitu kan ya. Jenenge film. Lah saiki aku barang wis tuwa, wis gede kaya ngene, wis tuwa. Ada tuwa to, enggak lah masih muda. Basar wis tua ngene ya terus mikir wong kuwi basar terus ngerti yang jenenge film, enek sing garap, enek sing ngatur, engko sampean kudu ngene, nanti kamu harus begitu, nanti kamu harus begini, nanti harus kamu begitu, cut nggak jadi, take lagi dan sebagainya. Ngono toh? Bener toh? Ya toh? Lah gitu. Aku ya herane Pak Gatot Nurmantio nek jarene iku PKI terdengus tercium sejak 2008. Nah terus apa yang sudah dilakukan selama ini dari 2008 sampai sekarang ini sudah berapa tahun? 12 tahun toh guys. Emangnya kok gon bakar bendera PKI ya? Enek gon bakar bendera PKI ya? PKI ini terus no endi? PKI ini sing endi? Dan saya rasa orang-orang yang dicap sebagai PKI tersebut ya, apalagi itu anak cucunya, cicit-cicitnya, gitu tentu mereka itu juga nggak berharap dilahirkan dari keluarga PKI kok. Tentu mereka sekarang itu hanya berpikir bagaimana menjalani hidup berbangsa bertanah air Indonesia ini gitu ya, supaya bisa menjalani kehidupan seperti orang lain gitu. Jadi ya kira-kira siapa toh sing pengen diciptakan menjadi anak PKI, menjadi anak pengkhianat, menjadi anak pembunuh kan kayak gak ono sih, gak ono toh. Tapi ya itu, jadi penilaian buruk tentang nenek moyangnya dulu PKI, terus anak cicitnya bakal seperti moyang-moyangnya dulu itu, mbah-mbahnya gitu ya, sebagai penjahat, sebagai pembunuh, sebagai pemberontak dan sebagainya. Itu ya sebenarnya enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Ya kan ono to sing jarene juriat nabi barang kae to, ya to, sing jere umroh gak balik-balik barang kae to. Lek jarene juriat nabi kan, keturunan juriat nabi kan, Kanjeng Nabi wonge kepiye lah dheweke kuwi wonge kepiye ngono kan wis beda meneh to. Lah kayak gitu. Jadi ya saya rasa sih menilai bahwa keturunan PKI itu akan melakukan perbuatan-perbuatan layaknya seperti seperti mbah-mbahnya dulu itu kayaknya ya enggak juga gitu ya. Aku yakin kok mereka-mereka yang dicap sebagai keturunan PKI, sebagai anak-anak PKI itu tentu enggak mau banget terlahir dari keluarga pemberontak, dari keluarga pembunuh gitu ya. Saiki tentu mereka bahkan mungkin kalaupun ada keturunan-keturunannya gitu, tentu mereka paling juga malah males mikir masuk ke dunia politik dan sebagainya gitu ya. Kalau memang mbah-mbahnya dulu itu seperti itu gitu kan, tentu mereka justru merasa mungkin berhutang budi kepada bangsa ini, ingin berbuat baik terhadap bangsa ini, melakukan yang baik untuk bangsa ini gitu loh. Jadi itu sih
stigma tentang PKI buruk, kemudian terus harus dicapkan kepada anak cucu cicit mereka itu rasa ya nggak bener juga gitu ya. Wong anake Pak Kiai ki urung mesti pinter ngaji, urung mesti dadi kiai, urung mesti dadi ulama, urung mesti bisa ditauladani, urung mesti iso jadi bajingan, iso jadi pemabuk gitu kan ya. Jadi nggak harus dinilai sama seperti mbah-mbahnya gitu ya. Tapi ya itu tadi karena stigma buruk tentang PKI itu, makanya kemudian mereka berteriak bangkit lagi kayak ngono. Jadi yo kaya Pak Gatot, maaf ya gregean, seperti Pak Gatot juga cuma bisa ngomong PKI, nonton bareng PKI, manfaatnya nonton PKI itu seperti apa, hanya memberikan penilaian buruk terhadap apa yang terjadi tahun tersebut gitu ya. Terus nanti kita mengucap padahal sekarang keadaan negara kita itu udah merdeka, udah aman, tapi yaitu justru masyarakat yang terlalu banget mengada-ngada kemunculan PKI, kebangkitan PKI ini itu dan sebagainya, itu justru mereka-mereka lah yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu. Ya toh. Jadi saiki wong teriak PKI lah itu gur bendera PKI wong dical disablon gawe dhewe iso kan ya. Kayak gitu. Oh ngomong PKI terdengus tercium terdengus. Tapi ya gak enek sing pernah dicekel ngono kan, gak pernah. Paling yo iku pol-pole gon bakar bendera, teriak PKI ngono tok ae. Dadi ya sapa sing pengen nonton meneh film PKI? Aku jarene nonton karepmu ora ya karepmu kayak gitu loh. Jadi gak usah neng harus wajib gopo gitu kan. Hanya menyaksikan kengerian ya. Nonton film horor ya kayak sing ngeri-ngeri ngono ta ya. Jadi sing arep nonton ya monggo, engko tanggal 30 September aku wis bosen. Masih aku wis lali ceritane lah ya, tapi aku wis bosen. Aku wis bosen. Biyen nyasate bental masih ada, aku tak tonton gitu, tapi nggak ngerti maksud ceritane. Ngerti ku pokoknya iku film ngono wae lah, gak ngerti apa kisahe ngono ki, gak ngerti, gak mudeng aku ya. Jadi siapa yang mau nonton silahkan nonton, yang nggak mau nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Aku pengen ngoceh Lek Nur, tapi kapan-kapan Mbak ya. Oke? Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, tetap semangat ya guys. Mari kita jaga toleransi umat beragama ya, hargailah agama orang lain apabila agamamu juga ingin dihargai ya. Berikanlah apabila kita merasa cinta NKRI, Indonesia tercinta itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apapun perbedaannya ya, apapun perbedaannya kita itu satu Indonesia, Arab, agama Islam, Hindu, Kristen dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesiaku.